warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Luciana dengan NPM 18110500255 dengan bersama dengan rekan saya yang bernama Asti Anindita dengan NPM 18110500215 dan juga bersama rekan saya yang bernama Fenty Novianti dengan NPM 18110500204. Nah, sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya yang berjudul Sumber Data Penelitian. Langsung saja, dalam sumber data penelitian terdapat 3 subjudul, yaitu pengertian sumber data, yang kedua pembagian sumber data, yang terakhir adalah metode dan teknik pengumpulan data. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul pengertian sumber data. Pengertian sumber data itu terdapat beberapa cara. Yang pertama secara umum, yang kedua menurut para ahli. Di sini saya akan membacakan yang secara umum. Yang pertama, sumber data penelitian adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data. Sumber data penelitian merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data penelitian dan untuk diketahui agar dan yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Yang kedua, sumber data dimaksud semua informasi, baik merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner atau wawancara, maka sumber data adalah responden. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Fenty Novianti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Luciana, yaitu tentang pengertian sumber data menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ari Kuntok, sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. Yang kedua, menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Menurut Maleong, pencatatan sumber data melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, atau bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan. Yang keempat, pengertian sumber data menurut Zulda Friel adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Yang kelima, menurut Sugiono, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber sekunder. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian sumber data. Sumber data terbagi menjadi beberapa bagian berdasarkan sumbernya, sifatnya, dan cara mendapatkannya, dan di dalam pembagian data juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data internal dan data eksternal. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang ketiga, berdasarkan cara mendapatkannya dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti Anindita. Padanya saya persilahkan. Saya Asti Anindita akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yakni Fenty Novianti, terkait materi, metode, dan teknik pengumpulan data.
Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya, yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang objektif. Setelah ditemukan sumber data yang digunakan, kemudian dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai metode, diantaranya mengumpulkan data dari catatan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan survei. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Selain itu, konsekuensi dari mencantumkan ketiga teknik pengumpulan data itu adalah setiap teknik pengumpulan data yang dicantumkan harus ada datanya. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan objektif, penggunaan berbagai teknik sangat diperlukan. Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memberikan informasi yang sesuai dengan yang diperlukan agar dapat menjelaskan masalah-masalah dan memecahkan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, secara garis besar. Yang kedua, teknik yang dapat digunakan untuk pengumpulan data adalah wawancara, angket, observasi, dan pemeriksaan. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Semoga dapat bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.